Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya kita ucapkan, kita ungkapkan sebagai wujud syukur atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salah satu di antara nikmat besar yang patut kiranya kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita bisa memasuki 10 pertama bulan Muharram. Pernah kita sampaikan sebuah riwayat dari Abi Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Abu Utsman An-Nahdi ini adalah seorang tabi'in. Namun beliau ini tahu betul kebiasaan sunnah-sunnah yang selalu dijaga oleh para sahabat sebagai generasi awal didikan Nabi SAW. Oleh karenanya, ketika beliau banyak bercengkrama, bergaul, berinteraksi dengan para sahabat, disinilah kemudian beliau mengungkapkan para sahabat dulu, selama aku banyak bergaul dengan mereka, yu'azzimuna thalatha asyarat, senantiasa mengagungkan dan memuliakan 10 hari di 3 bulan yang berbeda. 10 yang pertama itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar salah satunya. Dan ini sudah kita lalui, alhamdulillah. Harapannya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, terutama ibadah-ibadah kita di 10 terakhir. Ini yang selalu mereka nanti kedatangannya. Yang kedua, itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini pun sudah kita lalui, alhamdulillah. Dan 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana dulu kita sampaikan adalah hari-hari terbaik sepanjang 1 tahun. Adapun yang terakhir yang ditunggu kedatangan oleh para sahabat dalam setiap tahunnya itu adalah 10 pertama bulan Muharram. Terkait 10 pertama bulan Muharram ini, jamaah dirahmati Allah, para ulama menjelaskan selain Muharram ini adalah bulan yang disucikan, masuk satu di antara 4 bulan-bulan hurum. Di balik itu semua, bulan Muharram ini juga memiliki keutamaan dan ada di 10 pertamanya, di mana kita akan jumpai bi'nillahi ta'ala tanggal 10 yang dikenal dengan Asyura. Puasa Asyura, seandainya kita mampu melaksanakannya dan bila tidak ada arah melintang dan udur, maka jangan sampai kita tinggalkan hari tersebut kecuali kita bisa mengisinya dengan puasa. Karena dengan puasa itulah yang kelak akan bisa menghapuskan 1 tahun dosa-dosa kita. Ini yang kemudian menjadikan beberapa para ulama mencoba untuk mencari alasannya. Kenapa puasa Asyura hanya diberikan jatah menghapuskan 1 tahun sebelumnya? Tentu hal ini berbeda dengan puasa Arafah yang sudah kita lalui sebelumnya, di mana puasa Arafah mampu menghapuskan 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Jatahnya lebih banyak. Padahal sama-sama level puasa
sunnah. Apa alasan dan hikmah di balik itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan? Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, yang pertama, karena puasa Arafah itu diapit di antara 2 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah puasa Asyura ini diapit antara 2 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebelum Dzulhijjah ada Dzulqa'dah, ini termasuk bulan haram. Setelah Dzulhijjah ada bulan Muharram yang saat ini kita berada, ini pun termasuk bulan haram. Maka demi untuk menghormati 2 bulan setelah dan sebelumnya, Arafah diberikan kelebihan oleh Allah, menghapus 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelahnya. Hal ini berbeda dengan puasa Muharram. Tanggal 10 Muharram, kalau kita kaitkan dengan bulan hurum, bulan Muharram ini hanya berkaitan dengan bulan Dzulhijjah saja. Sebelum bulan Muharram, bulan Dzulhijjah jamaah dirahmati Allah, ini termasuk bulan haram. Tapi setelah bulan Muharram Safar bukan termasuk bulan hurum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa 1 tahun ya, itu sebelumnya dan bukan setelahnya. Ini yang membedakan. Padahal levelnya sama, tapi Allah Subhanahu wa taala lebihkan puasa Arafah. Adapun alasan yang kedua, para ulama menjelaskan karena puasa Arafah ini adalah keistimewaan dan kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan puasa Muharram. Karena puasa Muharram ini, maaf, kita harus berbagi dengan umat lain, yaitu orang-orang siapa? Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu juga mengkultuskan, memuliakan dan mengagungkan 10 Muharram. Maka oleh karenanya, satu keinginan terakhir meskipun belum terwujudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar ada pembeda antara kita dengan orang-orang Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, bila tahun depan aku masih hidup, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar puasa itu diawali 1 hari sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9-nya, yang kita kenal dengan Tasu'a. Maka oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menjalankan puasa Tasu'a tanggal 9 dan Asyura tanggal 10-nya. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama yang paling afdol 2 hari ataukah 3 hari. Sebagian ulama mengatakan yang paling afdol itu 2 hari saja, 9 dan 10. Kalau enggak mampu, maka jangan sampai meninggalkan tanggal 10-nya. Itu yang sesuai sunnah. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebenarnya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah berpuasa 3 hari. 9, 10 dan 11. Meskipun sebagian ulama yang lain tidak mensunahkan akan hal ini. Baru kemudian kalau tidak mampu 9 dan 10. Kalaupun tidak mampu, maka jangan sampai tinggalkan tanggal 10. Tidak boleh mengkhususkan tanggal 9 saja dan tidak boleh mengkhususkan tanggal 11 saja. Cuma ada 3 tingkatan ini. Terkait tingkatan yang pertama 9, 10 plus tanggal 11-nya, sebagian ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak mengapa kita perbanyak puasa sampai tanggal 11-nya, karena memang di antara ibadah yang sangat ditekankan di bulan-bulan haram, baik Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab nantinya, yang paling afdol di antara semua ibadah itu adalah berpuasa. Maka dengan kita memperbanyak puasa, maka tidak ada masalah, bahkan hal itu disunahkan. Allah taala yani a'lam bissawab. Taib yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dan tadabbur dari ayat yang ke-16, ya. Dari ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhidina bima atahum rabbuhum
akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang al-muttaqin. Di ayat yang ke-15 dulu kita sampaikan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan balasan oleh Allah fi jannati wa uyun. Kita sampaikan jannah dengan beberapa pernak-perniknya. Pun demikian al-uyun dengan berbagai ragam air dan berapa jumlah mata air yang ada di jannah. Ini sudah kita tuntaskan. Baru kemudian di ayat yang berikutnya akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu, ketika di dunia qabla dzalika muhsinin. Kalau kita baca terjemahannya, baru nanti kita akan masuk beberapa faedah dan pelajaran bisa kita petik darinya. Mereka mengambil akhidina, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Itu yang ada dalam terjemahan mushaf kita yang paling banyak kita jumpai. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa maksudnya ini? Ya, ini masih butuh penjelasan. Oleh karenanya nanti kita akan tafsirkan. Kemudian sesungguhnya mereka sebelum itu, artinya di dunia, makanya menggunakan lafadz yang menunjukkan masa lampau, innahum kanu. Ketika mereka di dunia, qabla dzalika muhsinin, adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, ini nanti kita akan jelaskan, dan berbuat baik. Yang kita kenal dengan apa? Ihsan. Sejauh mana kita memahami ihsan? Ya, apakah ihsan itu berbuat baik antar sama makhluk? Ataukah ihsan itu bisa dikaitkan dengan ibadah? Sebagaimana ada di dalam hadis Jibril ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh laki-laki, padahal itu adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, kemudian iman dan ihsan, dan kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, al-ihsanu anta budallah ka'annaka taru fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Ini juga ihsan. Apakah ihsan ini juga masuk di dalam penafsiran ayat yang ke-16 ini? Itu pun nanti kita akan sampaikan, termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan cara kita menjaga ihsan kepada Allah, terutama di dalam hal beribadah, agar kita selalu bisa memperbaiki ibadah kita. Nanti di akhir mudah-mudahan bisa kita tuntaskan seluruh faedah-faedah ini. Yang pertama jamaah dirahmati Allah adalah tentang tafsir dari ayat yang ke-16 ini, terutama akhidina ma atahum rabbuhum. Ini mana? Akhidin, ya, ayat yang ke-16. Oke. Yang pertama tentang tafsir dari akhidin, terutama akhidina ma atahum rabbuhum. Artinya ayat ini kalau kita lihat di dalam terjemahannya, masyaallah, di dalam terjemahannya jamaah dirahmati Allah, ya, itu mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Apa maksud dari penafsiran ayat yang ke-16? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, semuanya itu terjadi di dunia. Sedangkan pendapat yang kedua nanti saya akan jelaskan, ini terjadi ya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan
yakni di akhirat. Ini menjadi pembeda di antara kalangan para ulama ketika menjelaskan makna dan kandungan dari ayat yang ke-16. Di dunia maksudnya apa? Di dalam ayat ini itu kan ada dua kandungan. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ada dua bagian. Bagian pertama, jamaah dirahmati Allah, akhidina ma'atahum rabbuhum itu artinya adalah ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taib. Itu adalah bagian pertama. Akhidina ma'atahum. Mereka itu adalah orang-orang yang langsung melaksanakan perintah Allah ketika datang instruksi dan segera menjauh ketika datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Artinya apa? Bagian yang kedua ini, jamaah dirahmati Allah, mereka qabla dzalika muhsinin, ihsan itu dengan artian apa? Melaksanakan yang sunnah dan yang wajib. Ini yang kemudian dianggap yakni ihsan. Dan kalau kita lihat pendapat yang pertama menurut para ulama ilmu tafsir, semuanya ini terjadi di mana? Di dunia. Ya, ketika mereka di dunia, akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka selalu sigap di dalam melaksanakan perintah Allah dan tidak menunda-nunda. Terkait larangan Allah, mereka pun segera untuk menjauhi tanpa harus menunda-nunda untuk menjauh dari larangan tersebut. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini juga sifat yang kedua. Mereka ini melaksanakan sunnah. Karena kebanyakan orang itu hanya fokus pada hal yang wajib. Sunnah seringkali diabaikan. Nah, berkaitan dengan sunnah ini cukup panjang. Intisarinya semua yang sunnah dia kerjakan. Itulah sebenarnya hakikat dari ihsan menurut ulama, ya, sebagian ulama tafsir dalam pendapat yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan dunia dan akhirat. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang kondisi orang-orang bertakwa ketika di dunia. Akan tetapi ini berbicara di dua tempat yang sekaligus. Yang pertama, akhidina ma atahum, itu di sini. Akhidina ma atahum rabbuhum. Sedangkan di sini innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ini pendapatnya Syekh yakni As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman. Beliau mengatakan bahwasanya kaitkan ayat yang ke-16 ini dengan ayat yang ke-15. Karena di dalam ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala firman, innal muttaqina fi jannat. Orang-orang yang bertakwa itu di jannah. Jannah tempatnya di mana? Di akhirat. Ya, fi jannati wa uyun. Ayat yang ke-16 selanjutannya, akhidina ma atahum. Mereka itu akhirnya mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Itu artinya apa? Di sini di akhirat, di surga, ya, mereka ridho dan syukur dengan semua nikmat yang Allah berikan ketika mereka sudah masuk di mana? Di surga. Dan surga tempatnya di akhirat. Kata Imam Sa'di. Kemudian innahum qabla dzalika, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, semua nikmat yang ia dapatkan di akhirat ini tidak lepas dari perbuatan mereka, yaitu ihsan, ya, berbuat baik. Itu adalah makna secara lugha, karena perbuatan baiknya selama di dunia inilah yang bisa mengantarkan mereka mendapatkan akhirina, semua nikmat yang mereka jumpai di dalam yakni surga. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, banyak yang lebih condong dengan tafsir yang kedua ini.
Ya, di mana tafsir yang kedua ini tidak hanya membicarakan tentang dunia seperti pendapat yang pertama. Tapi tafsir yang kedua ini, ayat ini langsung membahas dua tempat sekaligus. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka ridho, mereka syukur ketika mereka di jannat wa uyun, bisa mencicipi air telaga, air mata air di surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan semua kenikmatan dan bersyukur? Karena tidak bisa dilepaskan innahum kanu, ketika di dunia mereka selalu berbuat apa? Yani baik atau ihsan. Nah, ini adalah hal yang pertama ingin saya sampaikan tentang tafsir dari ayat yang ke-16 ini. Taib. Kemudian yang kedua, ini mau kita bahas lebih rinci jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita akan membahas tentang definisi dan jenis definisi ihsan itu apa di sini. Karena di ayat ini disebutkan muhsinin. Ihsan inilah yang menjadi sebab orang-orang muttaqin bisa masuk di akhirat di jannah, ya, dan bisa menikmati semua anugerah dari Allah di sana, termasuk di antaranya adalah jannati wa uyun. Lantas, apa definisi dari ihsan ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat dan diksi muhsinin? Bukan innahum kanu qabla dzalika abidin, mereka beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat muhsinin, berbuat ihsan. Kalau di dalam terjemahnya berbuat apa? Baik. Apa sih tafsir dari ihsan itu? Jamaah dirahmati Allah, ihsan ini memiliki dua makna. Secara bahasa dan secara istilah. Tapi nanti kita lebih fokus pada istilah. Ihsan ini dapat kita jumpai di dalam banyak nas, baik di dalam Al-Quran sebagaimana ini. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Itu juga disebutkan muhsin. Apalagi dalam hadis sangat banyak sekali. Lantas apa makna secara bahasa? Para ulama mengatakan secara bahasa itu ada dua. Ya, yang pertama, ihsan itu artinya memberikan manfaat kepada yang lain. Itu namanya ihsan. Artinya kita ingin memberikan manfaat, faedah kepada yang lain. Makanya Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan makna ihsan secara bahasa, artinya apa? Memberikan semua kullal manafi bi kulli nau'in, dengan segala jenis manfaat. Sekiranya orang lain itu bisa merasa terbantukan dengan manfaat yang kita berikan kepadanya. Ihsan dengan makna yang kedua secara bahasa itu artinya dalam bahasa yang agak lebih kontemporer itu apa? Profesional dalam beramal. Dalam istilah yang lain namanya al-itqon. Jadi kalau dalam beribadah dia enggak sembarangan. Di dalam dia itu mendapatkan amanat, juga tidak menunda-nunda. Dia diberikan mandat pula, juga tidak bekerja seenaknya. Tapi dia itu profesional di dalam apa? Bekerja atau beramal. Itulah sebenarnya makna ihsan secara bahasa. Namun yang kita bahas saat ini jamaah dirahmati Allah, itu adalah makna ihsan ini secara istilah syar'i. Kita fokusin di sini. Para ulama mengatakan ihsan secara makna istilah syar'i itu ada dua. Yang pertama, al-ihsan itu bisa bermakna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ihsan dengan benar. Benarnya ibadah sebagaimana kita ketahui harus terpenuhi apa? Ikhlas, dan yang kedua apa? Mutaba'ah. Jadi ini adalah ihsan makna yang pertama secara syar'i. Artinya al-ihsan ini kan berbuat baik. Tapi perbuatan baiknya itu bagaimana? Ia itu bisa bermuamalah baik dengan siapa? Dengan Allah.
Ya. Maka oleh karenanya makna yang pertama secara syar'i inilah yang seringkali dikaitkan dengan ilmu akidah. Ketika pembahasan hadis Jibril misalnya anta'budallah, dan itulah ihsan menurut definisi yang pertama secara syar'i. Namun tidak hanya sekedar ibadah, tapi ibadahnya harus benar, hatta sampai ibadah itu dikatakan ihsan. Nanti kita akan bahas. Makanya ihsan itu derajat yang paling apa? Tinggi. Bukan hanya sekedar yang penting ibadah, yang penting sholat, yang penting puasa, tidak. Harus memperhatikan bagaimana ibadah itu benar-benar memang yang diinginkan oleh Allah ketika terpenuhi dua syarat ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua itu berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya. Ini termasuk juga definisi ihsan. Selama ini ihsan itu kadang-kadang disempitkan maknanya. Kadang-kadang hanya terbatas ihsan itu ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Anta budallah ka'annaka, itu. Tapi mereka melupakan ihsan makna yang kedua. Atau sebaliknya, kadang-kadang ihsan itu hanya diidentikan dengan bagaimana manusia itu bisa berakhlak mulia dengan sesama makhluk. Tapi tidak memikirkan bagaimana dia bermuamalah baik dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita membahas ihsan, jamaah yang dirahmati Allah, dua kutub ini harus terpenuhi. Bagaimana kita menjadi orang yang muhsin kepada Allah, sekaligus bagaimana kita menjadi muhsin kepada siapa? Sesama makhluk. Nah, muhsin inilah yang nanti menjadi sebab seseorang itu akan berhak untuk bisa masuk di jannah. Taib. Kalau kaitannya dengan ibadah jelas. Terus kenapa dikaitkan dengan perbuatan yang baik yani juga? Kenapa ini menjadi sebab seseorang itu bisa masuk jannah? Tidak cukupkah hanya beribadah kepada Allah? Tidak cukup. Karena makhluk ini kan banyak. Ya. Coba kita lihat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anggap saja makhluk ini adalah hewan. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Satu contoh yang membuktikan bahwasanya al-ihsan kepada makhluk itu juga menjadi salah satu sebab seseorang bisa masuk jannah. Dalam sebuah kisah yang terjadi di masa Bani Israel, dan ini adalah cerita nyata tapi cerita ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hir." Ketika ada seorang wanita tua masuk neraka karena apa? Kucing. Subhanallah. Ya. Ternyata ini menjadi sebab kalau seandainya kita enggak ihsan kepada makhluk sampai kepada makhluk lain, itu juga bisa menjadi sebab kita enggak akan bisa masuk surga. Makanya cerita ini menunjukkan bagaimana Islam ini benar-benar sempurna. Ya, tidak hanya bagaimana kita itu menjadi muhsin kepada Allah, tapi kita harus juga menjadi orang yang muhsin kepada sama makhluk. Makhluk itu semua ciptaan Allah, termasuk hewan. Apakah ada misalnya kita enggak berbuat baik kepada manusia, kepada sesama manusia misalnya, kemudian kita akan masuk neraka? Ya, bukankah Nabi SAW itu pernah kedatangan seseorang ketika bercerita tentang tetangganya? Insya Allah kisah ini banyak di antara kita yang pernah membaca atau mendengarnya. Ya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Ada seorang yang bercerita kepada Rasulullah SAW, minta tanggapan dan respon dari beliau SAW. Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Untuk masalah sholatnya kenceng, untuk masalah puasanya luar biasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa saya terima. Ternyata tetangga saya ini nggak bisa menjaga banyak lisan. Coba kita lihat. Ketika seseorang itu tidak bisa menjaga lisan, artinya tidak bisa berbuat baik kepada sesama manusia,
Nabi SAW diminta responnya, apa jawaban Rasulullah SAW? Hiya finnar. Dia akan masuk neraka. Ya, subhanallah, padahal orang yang datang kepada Rasulullah ini sudah menjelaskan dia punya amalan-amalan baik yang lain. Tapi gara-gara dia tidak memperhatikan haknya tetangga, artinya tidak berbuat baik. Dia berbuat baik kepada Allah kan? Dia sebutkan sholatnya. Ini adalah bagian dari ibadah kepada apa? Allah. Dia sebutkan yakni juga sholat malam puasanya. Ini juga termasuk ibadah kepada Allah. Tapi gara-gara dia tidak bisa berbuat baik kepada manusia, ya akhirnya ia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya banyak ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Kedzaliman itu ada ganti ruginya. Setiap kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain, ganti ruginya itu adalah salah satunya bisa menggugurkan amalan soleh kita. Makanya Nabi SAW enggak melihat ibadahnya, puasanya, qiyamul lailnya. Kalau dia berbuat zalim kepada yang lain, maka pahala-pahala dari ibadahnya ini akan gugur dan rontok secara otomatis. Inilah salah satu kaidah yang disampaikan oleh para yakni ulama. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, ya, para ulama sepakat bahwasanya al-ihsan secara definisinya itu tidak hanya bagaimana kita berbuat baik kepada satu sisi, tapi harus bisa mampu menggabungkan antara dua kutub. Berbuat baik menjadi muhsin kepada Allah dengan ibadah yang benar, dan berbuat baik pula kepada sesama makhluk. Jangan hanya melihat kepada manusia, hewan pun termasuk makhluk Allah yang kita harus berbuat baik kepadanya. Ya, bukankah Nabi SAW sampai mengajarkan dalam urusan menyembelih? Hadis ini juga disebutkan dalam Arba'in Nawawiyah. Fa'idha qataltum fa'ahsinul apa? Kitlah. Fa'idha dzabahtum kemarin. Tatkala kita menyembelih hewan kurban. Fa'idha dzabahtum, ketika engkau menyembelih hewan kurban, fa'ahsinul dzibhah. Fa'ahsinu, coba kita lihat. Rasulullah SAW mengatakan fa'ahsin, ihsan yani juga di sini. Nah, itu adalah bagian dari bentuk apa jamaah yang dirahmati Allah. Kewajiban kita juga harus berbuat baik kepada yakni sesama. Baik. Kemudian berikutnya, setelah kita menjelaskan keutamaan definisi dari ihsan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Yang ketiga adalah keutamaan dari ihsan itu sendiri. Yang ketiga, keutamaan ihsan. Artinya ihsan ini dari dua sisi ya. Baik yakni ibadah maupun yang kita kenal dengan apa? Muamalah. Muamalah kepada semuanya. Ya, apa saja keutamaan dari ihsan? Kenapa kita dituntut untuk berbuat ihsan, baik ibadah kepada Allah maupun bermuamalah dengan sama makhluk? Yang pertama, para ulama menyebutkan keutamaan yang pertama itu karena ihsan ya adalah sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak bisa menyepelekan hal ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini berbuat baik kepada yakni hambanya. Salah satunya adalah dalam hal penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala, maaf ya, sempurna dalam menciptakan, merancang dengan begitu indah dan semuanya presisi, teratur. Satu contoh misalnya, bagaimana buah dari ihsannya Allah kepada makhluk, salah satunya adalah manusia. Ayat yang saya baca tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan yakni subhanallah fi ahsani taqwim. Di dalam surat At-Tin yang tadi saya baca di rakaat yang kedua, ahsani taqwim ini ada yang menerjemahkan takwim, menafsirkan takwim itu adalah tegak.
Ini menjadi pembeda antara manusia dengan apa? Makhluk lain, yaitu hewan pada umumnya. Ada yang mengatakan takwim itu adalah gambaran secara umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia ini dengan begitu sempurna, dengan organ-organ tubuh yang memiliki fungsi masing-masing dan tidak saling kontradiksi dan tabrakan, termasuk peletakannya. Satu misalnya, kita makan. Ini kan semua organ punya job masing-masing. Sampai kemudian kita keluarkan menjadi kotoran. Sampai dalam hal peletakan, Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan dalam hal penciptaan kepada kita. Salah satunya apa ya nih jamaah? Allah Subhanahu wa taala meletakkan mata di atas dan tidak di kaki. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hidung itu di depan dan tidak di belakang. Allah Subhanahu wa taala meletakkan telinga di samping kanan dan kiri. Dan tidak dekat dengan pantat misalnya. Peletakan ini semua sudah dalam rancangan dan desain yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah makna apa? Yani ihsan. Ketika menciptakan kita ini sudah bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu enggak sembarangan. Ya, berbeda dengan kita kalau seandainya buat jajan ya seenaknya ya ini saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan begitu sempurna. Ya. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan Allah dalam hal penciptaan, yang kedua adalah memberikan apa? Rezeki. Ya, di dalam surat Hud ayat yang ke-6, jamaah yang dirahmati Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua ciptaan Allah itu dapat jatah rezeki. Sekalipun di antara ciptaan Allah makhluknya itu ada yang berbuat durhaka, apakah diputus rezekinya? Tidak. Mereka tetap mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mendapatkan jatah nikmat dari Allah. Sekalipun mereka itu apa? Durhaka. Kalau kita buru-buru, ada tetangga kita yang sebelumnya berbuat baik kepada kita, tiba-tiba kemudian berubah total. Pasti nanti kita akan apa? Hajar itu, enggak mungkin. Ya, ada makanan enggak akan kita kasih, penyembelihan kurban enggak akan kita bagi juga. Itu karena ada rasa manusia yang benar-benar belum sempurna rasa ihsannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga tetap ngasih rezeki. Ya, makanya orang kafir pun tetap mendapatkan jatah apa? Rezeki. Tapi untuk orang yang durhaka ini hanya rezeki apa? Badaniyah. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman itu dapat dua jatah, rezeki badaniyah dan rezeki apa? Rezeki apa? Ada yang mengatakan maknawiyah. Ya, badaniyah ini adalah kita bisa menghirup udara dengan gratis, free. Kita bisa masih makan, masih bisa minum. Ini adalah rezeki yang berkaitan dengan badan. Kita bisa memakai pakaian dengan layak. Ini adalah rezeki badaniyah. Tapi yang tidak dimiliki oleh orang kafir itu adalah rezeki ma'nawiyah atau yang disebut dengan rezeki imaniyah. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, rezeki ini harus kita fahami secara utuh. Karena rezeki itu tidak hanya terbatas pada apa yang kita makan, kita pakai, kita minum, kita miliki, tidak. Tapi rezeki yang paling tinggi derajatnya itu adalah rezeki imaniyah dan rezeki maknawiyah. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Termasuk manakala kita itu bisa datang ke rumah Allah untuk sholat berjamaah. Ini adalah bagian dari rizki. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa bersama-sama mengkaji ayat Allah, ini pun bagian dari apa? Rizki. Jadi jangan disempitkan makna rizki itu. Para ulama mengatakan ada dua jenis. Lah, adapun orang yang durhaka tetap dikasih, tapi hanya sebatas rizki apa? Yani badaniyah. Taib. Di antaranya yang lain, di antara bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu apa ya nih jamaah? Orang yang durhaka itu ditunda ya hukuman
di dunia. Ini bentuk bagaimana ihsan itu termasuk sifat mulia Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, kenapa ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seandainya ada orang yang durhaka itu enggak langsung dihukum. Itu adalah bukti ihsannya Allah kepada kita semua. Berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, berapa dosa yang seringkali kita lakukan, tapi kadangkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita agar nantinya dengan penundaan waktu turunnya hukuman kita terlebih dahulu sadar dan bertaubat. Ini adalah bagian dari rahmat, bagian dari bentuk ihsannya Allah kepada kita. Beda dengan kita. Ya, kalau kita di kampus, sekolah, perusahaan, pabrik ada kesalahan langsung pasti SP, ya ini 1 pasti itu. Ya, langkui langsung SP 2, ketiga ya sudah selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat. Kadang-kadang kita bisa melihat, ya Allah, orang ini sudah berkali-kali menghina Allah, menghina Rasulnya, tapi masih Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya. Rezekinya kok lancar-lancar saja. Bisnisnya semakin menggurita di mana-mana. Lah, sebenarnya ini yang disebut dengan istidraj, tapi dari semua hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan istidraj itu adalah la'allahum yarji'un, la'allahum yatadarraun. Barangkali mereka sadar, barangkali mereka taubat. Tapi semuanya inilah perlakuan ihsannya Allah yang merupakan sifat Allah kepada makhluknya sampai sejauh ini. Menciptakan enggak awut-awutan, enggak sembarangan. Tetap memberikan rezeki sekalipun kepada orang yang durhaka dan maksiat. Ketika ada orang maksiat enggak langsung dihukum, tapi diberikan tenggang waktu. Salah satunya agar mereka sadar dan bertaubat. Nanti kita akan lanjutkan keutamaan yang kedua ya dari ihsan setelah adzan. Baik, tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun keutamaan yang kedua dari al-ihsan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, ya, tapi ini lebih banyak dikaitkan dengan ibadah. Yang kedua ya, keutamaan al-ihsan, ihsan, ya, itu bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada rahmat Allah. Taib. Jadi kita itu adalah orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana rizki itu ada yang kaitannya dengan badaniyah dan ada yang kaitannya dengan maknawiyah atau imaniyah. Rahmat pun demikian. Ya, saya pernah jelaskan di Pacet kalau nggak salah atau di sini saya lupa. Rahmat itu ada 2. Yang pertama rahmat secara umum dan ada rahmat yang secara khusus. Rahmat secara umum, Allah Subhanahu wa taala itu masih memberikan rahmatnya kepada siapapun. Termasuk diantaranya adalah dalam memberikan rezeki badaniyah. Ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada makhluk yang telah diciptakan. Ya, tapi ada rahmat yang secara khusus. Ya, ini yang dikaitkan dengan rezeki secara maknawiyah atau rezeki imaniyah. Ini adalah bagian dari bentuk rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hubungan antara ihsan dengan rahmat ini ada di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Ya. Jadi, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhsin atau orang yang berbuat baik dalam hal ibadah atau muamalah, ya, semakin dia baik dalam beribadah dan bermuamalah, semakin mendekatkan dia kepada apa? Rahmatnya Allah. Maka kebalikannya, ketika dia itu tidak berbuat baik kepada Allah dan tidak berbuat baik dalam hal bermuamalah, berarti akan menjauhkan seorang hamba dari apa? Rahmat Allah. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, rahmat Allah itu akan dapat semuanya.
Tapi itu semuanya akan berjenjang. Ada kalanya orang dapat rahmat Allah, jatahnya cuma sedikit. Itu semuanya dikaitkan dengan ihsan, ya, dan tidaknya. Semakin dia berbuat baik, maka dia akan semakin dekat dengan rahmat Allah. Tapi sebaliknya, dia semakin banyak berbuat maksiat atau dosa, maka hal ini akan semakin menjauhkan. Itu yang difahami dari surat Al-A'raf ayat 50, yakni 6. Maka sekali lagi ihsan inilah yang bisa mendekatkan dan mengantarkan seorang hamba, ya, lebih dekat dengan rahmatnya Azza wa Jalla. Yang ketiga, dan ini lebih ada kaitannya dengan ibadah, bukan yakni muamalah, ya, yaitu ihsan, ya, merupakan tingkatan tertinggi, ini keutamaan ihsan, setelah apa? Setelah yakni iman dan yakni Islam. Ya, ini yang dikaitkan dengan hadis Jibril yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Apa itu hadis Jibril dan kenapa Jibril dijadikan sebagai nama? Jamaah dirahmati Allah. Ketika hadis itu disebut, ya, dengan menyematkan nama makhluk Allah, itu berarti ada kisah yang melatar belakangi sebelumnya. Sama juga dengan hadis Dzil Yadain. Ya, itu dalam kisah, ya, Nabi SAW ketika lupa dalam sholatnya. Ada hadis disematkan kepada Jibril. Ketika Jibril itu diutus oleh Allah dengan berwujud manusia, bertanya kepada Rasulullah, ya, mal Islam, mal iman, dan mal ihsan. Baru kemudian yang terakhir Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Pertanyaannya jamaah yang dirahmati Allah, manakah yang lebih didahulukan oleh Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Rasulullah? Islam dulu ataukah iman? Islam dulu. Makanya, ya, Syekh Tuwaijiri dalam kitabnya Mausu'a Fiqhil Qulub mengatakan, ya, tingkatan pertama itu Islam. Ya, tingkatan yang kedua itu apa? Iman. Dan tingkatan yang ketiga itu adalah ihsan. Taib, ini bukan juara. Kalau juara satu lebih afdol, ya, tapi ini tingkatan ke atas. Semakin tingkatan lebih tinggi, maka levelnya semakin lebih mulia, lebih agung, lebih afdol. Coba kita lihat jamaah yang dirahmati Allah. Ternyata tingkatan ini memiliki makna. Ya, dijelaskan oleh para ulama jamaah. Ya, seseorang itu kalau tingkatan pertama itu tidak terpenuhi berarti dia sudah di luar Islam. Berarti apa? Kafir sudah. Ya, maka tingkatan agar untuk bisa melepaskan, ya, sekat-sekat kufur dan syirik ini salah satunya adalah dengan Islam. Dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dengan rukun Islam yang 5 itu. Salah satunya rukun Islam dan pertama kali apa? Syahadat. Dan itu untuk membuka celah dia bisa masuk pada tingkatan pertama. Makanya Syekh Tuwaijiri mengatakan rukun Islam ini lebih identik dengan apa? Perbuatan atau amal dohir. Ya, amal dohir. Makanya kalau kita bahas hadis Jibril sebagaimana tatkala kita membahas Syarh Arba'in Nawawiyah panjang. Tapi saya ingin ambil satu contoh ya ini saja, salat. Kenapa Rasulullah SAW satu contoh ya membuktikan bahwasanya ini adalah acuan. Nabi SAW itu dalam peperangan menyuruh beberapa kompi pasukan kaum muslimin yang diutus itu tidak gerusa-gerusu di dalam menyerang kaum, ya, sampai benar-benar terdengar keesokan harinya. Biasanya itu memang pagi-pagi, karena orang-orang kufar itu tidak terbiasa bangun pagi untuk beribadah. Kalau terdengar azan berarti mereka sholat. Kalau seandainya sholat berarti mereka saudara kita. Itu ukuran pertama. Ya, makanya amalan dohir ini adalah sebagai penentu selama mereka masih sholat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu melihat pemimpin, penguasa, ya, mungkin barangkali waliul amr memiliki level yang sama meskipun beda-beda kalimat dan ibarahnya atau ungkapannya.
ketika mereka berbuat zalim, ya tetap kita harus taat. Selama mereka masih sholat, mereka masih menjalankan syariat Allah. Coba kita lihat, karena ini derajatnya masih paling bawah, dan jadikan ukuran pembeda antara mereka ini muslim saudara kita atau kafir itu dilihat dari rukun-rukun Islam yang sudah kita hafalkan. Makanya Syekh Tuwaijiri mengatakan rukun Islam identik dengan amalan apa? Dohir. Ya, maka untuk menentukan dia saudara tiga itu al-hukmu ala zawahir, hukumi vonis orang ini itu dengan yang nampak. Ya, pembahasan cukup panjang, tapi saya teringat dengan kisahnya Usama ibnu Zaid pernah dicela, dihina oleh Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Membunuh orang yang sudah mengucapkan apa? Syahadat, tapi tetap dibunuh. Ya, Usama berhujjah, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan karena apa? Karena kepepet, rasa takut supaya nggak dibunuh. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Hala, ansyaqaqta qalbak. Apakah kita ini diperintahkan untuk berdakwah itu sampai kemudian kita buka, kita bedah hatinya biar kita tahu dia itu munafik atau enggak? Tidak seperti itu kita memvonis, menghukumi orang lain, enggak seperti itu. Kalau dia sudah mengucapkan ya sudah, berarti tahan. Dia sholat, itu adalah hukum asalnya, maka berarti dia saudara kita. Taib, kata Syekh Tuwaijiri, itu Islam. Dan seseorang itu tidak akan masuk atau naik tingkat menjadi iman kalau belum terpenuhi yang pertama. Makanya Islam ini masih pondasi awal. Maka untuk menguatkan keislamannya itu harus naik tingkat, dan ini yang menjadi pembeda yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Ini yang menjadi pembeda. Kalau pembeda pertama antara kafir dengan muslim, kalau yang kedua pembeda antara siapa? Muslim mukmin dengan munafik. Jazakallah khair. Karena munafik, keimanan itu semuanya di dalam apa? Hati. Ini menjadi pembeda. Kalau munafik, ya sholat. Bahkan mereka juga ikut berjihad bersama Rasulullah, hadir dalam majelisnya Nabi SAW. Mereka pun puasa. Tapi kemunafikan itu ada di dalam hati mereka. Maka inilah yang disebut Syekh Tuwaijiri dengan amalan apa? Batin. Semuanya adalah amalan batin. Al-iman billah, al-iman bir rasul, al-iman semuanya sampai al-iman, karena semuanya ini adalah umur al-ghaibiyah, perkara-perkara apa? Gaib. Taib. Nah, kalau seandainya seseorang itu Islamnya kuat, rukun iman sudah dilaksanakan, ditambah dengan keimanannya semakin kuat, rukun iman yang 6, yang menjadi pembeda antara dia dengan munafik, maka tingkatan yang paling tinggi seseorang tidak akan bisa sampai ihsan kalau tanpa iman. Sebagaimana orang itu tidak akan bisa naik ke derajat iman kalau tanpa Islam. Seseorang tidak akan bisa naik derajat ihsan kalau tanpa iman, dan begitulah seterusnya. Maka dengan kata lain, kalau Islam kuat, iman kuat, insya Allah ihsan itu bukan sesuatu yang berat baginya. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah, ihsan inilah yang kata para ulama, dia punya rukun enggak jamaah? Punya rukun enggak? Enggak ada rukun, Tidak ada rukun. Itu menunjukkan bahwasanya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau tingkatan ada. Berbeda dengan Islam, ada rukun. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, syahadat, sholat, semua disebutkan. Ketika ditanya tentang iman, disebutkan iman kepada Allah. Ini rukun-rukunnya. Tapi giliran ketika menyebutkan ihsan, disebutkan di dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah ta'liqnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang syarah usulul tsalatsa, enggak punya. Dia disebutkan munfarid, sendirian. Enggak ada rukun-rukun yang menopangnya. Itu menjadi petunjuk bahwasanya ihsan itu adalah satu kesatuan yang kuat, meskipun nanti kita akan lihat ihsan itu punya derajat. Karena ketika Rasulullah SAW menjelaskan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini sebenarnya kalimat satu. Tapi para ulama nanti menjelaskan ada 2 tingkatan.
salah satunya ada yang lebih tinggi, salah satunya ada yang lebih rendah. Manakah yang lebih tinggi? Nanti setelah ini akan kita jelaskan. Taib, jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah di antara 3 keutamaan ihsan. Ya. Dalam hal ibadah atau muamalah, ihsan itu termasuk nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Qasas, "Wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka." Yang ketiga apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Karena berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada siapa? Kepadamu, kepada kita. Karena memang ihsan itu sifat mulianya Allah. Makanya ketika kita itu berbuat baik, ingatlah bahwasanya berbuat baik itu sudah menjadi sifat mulia Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini adalah timbal balik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan yang kedua kita sampaikan, ihsan itu menjadi alasan dan faktor terkuat mendekatkan seorang hamba kepada rahmat Allah. Dan yang ketiga, ihsan adalah tingkatan tertinggi setelah Islam dan iman. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, ini keutamaan ihsan yang ketiga. Kita akan masuk pada tingkatan ihsan. Ya, ini lebih kepada ibadah ya. Kita ingin menjelaskan ini, tingkatan ihsan. Yang keempat, tingkatan ihsan, terutama dalam hal ibadah. Naam. Para ulama mengatakan tingkatan ihsan ini ada 2. Ya, yang pertama itu adalah anta budallaha, saya ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, anta budallaha ka'annaka tarahu, ini disebut oleh para ulama dengan muraqabah apa musyahadah? Musyahadah jemaah. Ya. Ini namanya musyahadah. Musahadah. Sedangkan di sini disebut dengan muraqabah. Karena musyahadah itu berarti makhluk itu merasakan kehadiran Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita akan jelaskan di sini supaya enggak salah sebagaimana yang difahami fatal oleh orang-orang sufia ekstrim. Yang kedua, itu adalah muraqabah. Muraqabah itu memang dia enggak mampu untuk bisa seakan-akan melihat Allah, tapi dia yakin dia itu muraqabah, dia diawasi oleh Allah. Ya. Lah, dari 2 tingkatan ini mana yang paling afdal? Musyahadah, jazakallahu khair. Ini adalah tingkatan yang paling afdal atau yang paling mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di awal. Ya, di dalam kita beribadah, anta budallah ka'annaka tarahu. Tapi ingat jamaah, musyahadah itu dalam istilah kita itu melihat. Tapi melihat di sini itu melihat dengan hati, tidak dengan mata kepala kita. Tapi kita merasakan melihat itu dengan hati. Kenapa tidak dengan mata kepala kita? Karena saya pernah jelaskan, kalau nggak salah, nggak tahu di sini apa tempat yang lain ya. Melihat Allah Subhanahu wa taala ini ada 2 kemungkinan, di dunia dan di akhirat. Oke. Taib. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 kemungkinan. Ada di dunia dan kemungkinan kedua di akhirat. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau di dunia enggak mungkin, manusia enggak mungkin bisa melihat dengan mata kepala. Itu enggak akan mungkin di dunia. Dan ini adalah kesepakatan yang para ulama. Ya. Salah satu dalilnya dan beberapa dalil yang lain itu Nabi SAW, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' As-Shaghir, di mana Rasulullah SAW itu pernah bersabda, innakum lan tarau rabbakum, engkau enggak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan mata kepala di sini di dunia. Oke.
Pun demikian dengan kisahnya Nabi Musa, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Ya, ketika Nabi Musa menghadap Allah, ya, apa yang terjadi? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, bahasa kita tunjukkan, singkap, yakni penutup antara diriku dengan engkau ya Rabb, agar aku bisa melihat langsung, yakni wajah engkau ya Rabb. Tapi apa jawaban Allah? Qala innaka lan tarani. Engkau gak akan mampu. Ini dikatakan tidak akan, yakni mampu. Maka ini menjadi dalil, ya. Pun demikian dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam kisah apa? Isra Mi'raj. Kita yakin Isra Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ruh atau dengan jasad atau dua-duanya? Dua-duanya lah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam kondisi tertidur di situ, tapi tersadar, ruh dan jasad pun ikut. Baik, lanjut. Nabi SAW naik langit pertama, kedua, ketiga sampai di Sidratil Muntaha berbicara dengan Allah. Lah di sini Isra Mi'raj ini ketika di dunia apa di akhirat? Di dunia. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu kala itu ya Rasulullah dalam Isra Mi'raj? Nabi SAW mengatakan enggak. Beliau mengatakan nurun. Nur itu artinya pelita, ada cahaya yang sangat menyilaukan, anna arahu, yang menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Masalah ucapan didengar oleh Rasulullah, tapi tidak mampu bagi Rasulullah untuk melihat langsung wajah Allah, karena Rasulullah SAW mengatakan nurun anna arahu, yang aku lihat adalah cahaya yang sangat kuat, ya, sinarnya yang menghalangi aku untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara beberapa dalil. Dengan mata kepala, ya nih jamaah, di dunia enggak mungkin. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan siapapun yang mengaku, mengklaim bisa melihat wajah Allah di dunia, maka termasuk di antara pendusta, karena banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Nabi Musa lebih mulia mana daripada kita? Pasti kita meyakini Nabi Musa. Rasulullah SAW sudah diangkat ke langit. Kenyataannya pun kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah enggak terpenuhi. Tidak bisa, karena dilihat adalah nurun. Karena ini semua menunjukkan di dunia seseorang enggak akan bisa melihat dengan mata kepala. Di akhirat ini sangat mungkin sekali, didukung oleh hadis yang sahih ketika Nabi SAW ya menceritakan tentang kedatangan Allah bertanya kepada penduduk jannah. Wahai penduduk jannah, engkau kan sekarang saat ini berada di mana? Di jannah. Ada enggak yang kurang? Subhanallah. Di jannah. Padahal semuanya ada kan? Ya, bidadari sudah ada. Mau langsung mendekat. Semuanya, mata air kemarin sudah kita, ya, mau request apapun langsung segera dipenuhi. Nah, ketika ditanya oleh Allah dengan pertanyaan seperti itu, tentu penduduk jannah juga, ya, sudah cukup. Ini lebih dari cukup lah. Karena selama ini enggak terbayangkan sama sekali. Saat nikmat-nikmatnya dunia enggak ada bandingannya dengan nikmat di mana? Di jannah. Tapi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dan semua penduduk jannah dan surga melihat wajah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Tidak ada kenikmatan yang paling agung melebihi ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya dan dilihat oleh penduduk yani jannah. Maaf, cuma dalam tanda kutip merasakan kenikmatan jannah lewat bidadari surga, menikmati jannah lewat air yang ada di uyun mata air. Kata Ibnu Qayyim, ini belum seberapa dibandingkan dengan nikmat yang paling afdol, yang paling agung secara mutlak, yaitu bisa melihat apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib, maaf agak panjang. Ini kalau seandainya dengan mata kepala di dunia enggak mungkin, mustahil. Kalau di akhirat sangat mungkin. Namun bagaimana kita mensinkronkan dengan sabda Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarau. Para ulama sudah menjelaskan, melihat Allah di sini sangat mungkin sekalipun di dunia, tapi bukan dengan mata kepala, tapi dengan apa? Yani hati. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Setelah itu kemudian para ulama menjelaskan, dengan hati itu artinya jangan membayangkan, menggambarkan. Saya sholat, ka'annaka terus akan melihat Allah, kayaknya gede banget di depan, yakni saya. Kelihatan kayak ada hidungnya. Sholatnya malah fokusnya apa? Menggambarkan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak boleh. Ya, tetap bukan seperti itu. Anta budallah ka'annaka tarahu. Tetap dengan apa? Yani hati, tidak boleh menggambarkan, tidak boleh membayangkan. Ya seperti itulah yani gambaran kita beribadah kepada Allah, dan musyahadah ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Adapun yang kedua adalah muraqabah. Ya, muraqabah ini jamaah dirahmati Allah. Kalau seandainya kita enggak mampu, ya, maka yakinilah bahwasanya Allah itu tetap mengawasi, melihat, menyaksikan kita semua. Dimanapun, kapanpun kita yakni berada, di tempat terbuka, outdoor maupun indoor, di tempat tertutup, Allah Subhanahu Wa Taala yarona, pasti dan niscaya akan tetap mengawasi kita. Ini disebut dengan apa? Muraqabah. Makanya antar dua ini ya, yakni para ulama mengatakan musyahadah itu tingkatan yang paling tinggi, tapi nggak usah dipaksakan. Faham? Nggak usah dipaksakan. Ya, karena ini adalah anugerah dari Allah lah ya. Terutama musyahadah. Kalau seandainya kita nggak mampu, ya, maka berarti nggak usah dipaksakan. Jangan kemudian mengklaim, memaksakan saya sholat, kemudian seakan-akan saya melihat, ya ini Allah, nanti salah semua yang dibaca Al-Fatihah ngelantur ke surat Al-Baqarah nanti, karena dia fokusnya ke situ. Ya, ini adalah sebuah mauhibah dari Allah. Sebagaimana ini loh jamaah, keimanan ini kan butuh memang usaha, tapi nggak usah dipaksakan. Ya, kalau seandainya nggak bisa sampai derajat seperti ini, ya sudah, berarti memang derajat kita itu ada di muraqabah. Jangankan muraqabah, nggak semua orang juga akhirnya juga merasakan muraqabah. Apa dalilnya dan apa buktinya? Banyak orang berbuat berarti ketika berbuat maksiat dapat ini nggak? Kok tiba-tiba ngaku langsung? Iya, ini musyahadah. Nah ini pembohongan publik ini. Gak usah digugu kalau ada orang seperti ini. Lawang merasakan saya musyahadah, padahal mereka berbuat maksiat. Nah padahal orang yang pada tingkatan ini muraqabah itu akan anti berbuat maksiat karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan. Islam pondasi awal, iman. Baru kemudian kalau kita sini muraqabah, baru kemudian apa? Ya ini musyahadah. Gak ada lagi lah ya yang namanya kasyaf, tingkatan ma'rifah, apa lagi? Ya sudah ini semua. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah semuanya ini adalah kaitannya dengan tingkatan-tingkatan kita ya dalam memahami ihsan, tapi dalam hal yakni ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah, jam berapa ini? Masih? 7. Sedikit ini ya, mungkin kita sebutkan secara global ya ini saja bi'nillahi ta'ala. Ya ada beberapa tip yakni bagaimana kita ingin fokus pada muraqabah ini. Yang kelima, tips ya menjaga ihsan, terutama adalah ya ketika ingin beribadah dan muamalah. Bagaimana kita tetap yang bisa berbuat baik kepada Allah, bisa berbuat yang baik kepada ya sesama makhluk. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengatakan ya tetaplah yakni ikhlas itu adalah nomor yang pertama. Ya, baik di dalam hal ibadah pun demikian, dengan muamalah juga demikian. Sebagaimana tatkala kita bermuamalah dengan orang lain. Ya, karena semua perbuatan manusia itu sesama manusia juga bagian dari makna ibadah. Hanya saja ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Oleh karenanya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah sebuah kalimat yang sangat kompleks, di mana mencakup semua ucapan manusia pun demikian perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang semuanya itu bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah. Itu adalah definisi yang paling lengkap ya mengenai definisi dari apa? Ibadah.
Maka kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, ini ibadah. Salat ibadah, puasa ibadah. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sama. Ini juga disebut apa? Ibadah. Hanya saja ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Lah ini adalah ikhlas. Ya. Dan yang kedua, kita harus meningkatkan ya rasa muraqabah. Ya. Kenapa muraqabah ini? Karena saya yakin semua saat ini kita sudah memenuhi dan mudah-mudahan bisa mempertahankan ya. Islam sudah ya, dengan rukun-rukunnya ya. Tingkatan kedua apa? yakni iman. Ya mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan seluruh rukun iman yang 6. Berarti tingkatan yang berikutnya agar kita benar-benar mampu bisa menjaga ihsan kita kepada Allah, kepada makhluk itu adalah dengan ya meningkatkan rasa muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu di antara bentuk kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ya meyakini bahwa semua perbuatan kita itu tidak akan bisa lepas dari pengawasan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu punya apa? Saksi di sini. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah, saya lupa di sini tempat yang lain. Ya. Artinya apa yang kita kerjakan tidak lepas dari muraqabatullah. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwasanya saksi-saksi ini yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait semua ucapan dan perbuatan kita selama di dunia. Ya, supaya kita merasa muraqabatullah itu muncul, yakinlah saksi pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saksi yang kedua itu adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ya, untuk menumbuhkan rasa muraqabah, yakinilah bahwasanya di akhirat nanti banyak saksi yang akan dihadirkan. Allah Subhanahu wa taala sendiri saksi yang paling agung. Yang kedua malaikat. Ma yalfidu min qaulin, karena malaikat itu akan mencatat amalan kita. Ada dua. Ya. Yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksi yang ketiga itu adalah para nabi. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi jangan berharap kita nanti dibela oleh nabi, enggak. Karena saksi layaknya dalam pengadilan, kadang saksi memperingan dan kadang memperberat. Jangan terlalu pede. Wah ini saksi pasti nanti di yaumul hisab kita akan diperingan. Tidak ya nih jamaah. Saksi ini enggak akan berbohong. Ya. Taib, para nabi pun demikian, jamaah dirahmati Allah. Yang keempat, ini langsung saja anggota badan kita. Ya makanya di dalam surat Fussilat misalnya ayat 20 sampai 22 Allah SWT firman qalu antaqanallahu antaqala kulla syai'. Ketika kulit-kulit kita semua ini diberikan kesempatan untuk berbicara, sudah kita enggak akan bisa apa? Enggak akan bisa mengelak. Semua anggota badan kita. Di surat Yasin pun disebutkan, ya, al-yauma nakhtimu ala wa tukallimuna, ketika mulut digembok, ditutup. Yang berbicara nanti di akhirat itu adalah tangan kita. Kemudian wa arjuluhum, kaki kita juga diberikan kesempatan untuk berbicara. Kita enggak akan bisa mengelak. Di dunia, maaf ya, kita mampu untuk bisa mengelabui maaf hukum. Ya, bahkan untuk merubah keputusan pun bukan hal yang sulit. Ya, tapi di sana enggak bisa. Mulut dikunci. Kita mau nyogok siapa? Nyogok malaikat, enggak bisa sudah. Ya, kita mau membayar pengacara, enggak ada pengacara sudah. Di sana nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Malah nanti didatangkan semua saksi-saksi ini. Dan di antara saksi yang berat itu adalah anggota tubuh kita sendiri. Ya ini sudah enggak bisa lagi ini. Karena anggota tubuh ini milik kita sendiri. Dan itu yang akan diberikan kesempatan oleh Allah SWT berbicara. Ada di dalam surat Fussilat 20-22 dan di dalam surat Yasin ini juga. Yang kelima, di antara saksi itu adalah bumi di mana kita berpijak. Surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala firman, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 ya. Yauma idin tuhadditsu akhbara. Sudah, kalau ini sudah kita enggak mungkin bisa lagi lah. Ya karena kita memang hidupnya di mana? Di bumi sudah. Di saat kita hidup di sini ya itu. Yauma idin kelak
Tuhaditsu, berbicara, diberikan kesempatan oleh Allah. Akhbaroha, bumi itu akan membicarakan, menjadi saksi, akan juga didatangkan. Maka kita nggak akan bisa untuk bisa mengelak dari pengawasan Allah, karena Allah sebagai saksi pun banyak saksi yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya sudah anti korupsi, anti sogok, sudah nggak akan mungkin lagi kita itu bisa mengelak. Lah, jamaah dirahmati Allah, ini adalah salah satunya. Maka kalau seandainya kita merasakan begitu banyak saksi yang ada di sekitar kita, termasuk diri kita, termasuk tanah di mana kita berpijak, perasaan dan keimanan kita terhadap banyak saksi ini yang akan menumbuhkan apa? Muraqabah. Dan ketika muraqabah itu kuat, insya Allah yang ada dalam aktivitas kita itu adalah kebaikan tok, ihsan tok, nggak ada maksiat. Ini memang teorinya seperti itu, ya. Meskipun seringkali kita terjerumus dalam kemaksiatan. Berarti kalau ada kemaksiatan, ada yang error dengan apa? Muraqabah. Makanya para ulama mengatakan yang ketiga salah satunya adalah kuatkan iman, akan adanya hari hisab atau pembalasan. Ya sama juga dengan saksi tadi. Kalau seandainya kita menguatkan iman kepada hisab, nanti kita itu dihisab loh ya. Kehidupan dunia yang kita kerjakan di sini itu bukan akhir dari perjalanan hidup panjang kita di sini, enggak. Nanti ada hal yang harus dihisab. Ini semua amanah, ini akan dimintai LPJ dan pertanggungjawaban. Maka tatkala kita yakin bahwasanya semua akan dihisab, hal itu akan bisa menjadikan kita tetap menjaga pada tracknya. Kita akan tetap berbuat ihsan, baik ibadah maupun bermuamalah. Makanya ada sebuah kalimat indah dari Al-Hasib Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan apa jamaah? Ma min ahadin ya'si rabbahu illa wa huwa nasin lil hisabat wa ahwalil akhirah. Artinya apa? Tidaklah ada satu orang ketika terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Rabb-nya, apapun bentuknya, apapun jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti saat itu berarti dia sudah lalai atau terlalaikan kalau nanti ada yaumul hisab. Karena kalau seandainya dia itu tetap yakin dengan yaumul hisab, pasti akan menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Tapi ketika dia selalu yakin, ingat terus tadzakur yaumul hisab, hal ini akan menjaga tracknya berbuat ihsan dan menghalangi dirinya untuk berbuat maksiat. Ya, oleh karenanya terakhir Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala jamaah dirahmati Allah, itu adalah orang yang unik dan itu mendapatkan rekomendasi baik dari seluruh teman-teman dan relasinya, sejawatnya juga. Ya, ketika banyak di antara teman-temannya itu menganggap Ibrahim At-Taimi ini memang lain dari yang lain. Kenapa demikian? Karena hampir seluruh aktivitasnya yang nampak itu semuanya adalah ihsan dan kebaikan. Kalau seandainya kita dengarkan ada pengumuman saudara kita meninggal, pasti dia adalah orang yang pertama sudah berada di rumah duka. Kalau seandainya terdengar ada saudara kita yang sakit, pasti dia menjadi orang yang pertama sudah berziarah atau menjenguk saudara yang sakit. Kalau seandainya terdengar suara adzan, pasti dia sudah berada di masjid. Kalau seandainya tidak ada aktivitas manapun, pasti dia menghabiskan waktunya untuk tilawatil Quran. Makanya banyak teman-temannya yang mengatakan orang ini unik, sampai tidak tahu caranya bagaimana berbuat maksiat. Kalau kita sebaliknya berbuat maksiat nggak usah ditanya. Tapi kalau berbuat ketaatan itu yang kadang-kadang kembang kempis, susah. Bagaimana Ustaz meningkatkan ketakwaan itu? Pertanyaannya tinggi-tinggi. Bagaimana agar khusyuk di sholat? Tapi ini sebaliknya, sampai nggak tahu bagaimana berbuat maksiat. La yuksinu kaifa ya'si rabbah. Dia nggak tahu caranya bagaimana berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan karena faktor ini, muraqabah dan ini semua. Keikhlasan dia, rasa muraqabah yang begitu kuat dan tinggi, dan selalu ingat dengan hari hisab, karena ini semua adalah amal yang memang akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-17 biidznillah taala terkait dengan kanu qalilam minal laili ma yahjaun.
sifat orang yang bertakwa yang mereka dapat jaminan jannah dan bisa mencicipi uyun. Yang pertama tadi itu sudah kita tafsirkan ya. Ya, salah satunya itu adalah muhsinin. Mereka berbuat baik dalam hal ibadah maupun muamalah kepada sama. Yang kedua disebutkan secara spesifik, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka selama di dunia itu jarang tidur pulas dan jarang juga untuk menempelkan antara punggungnya dengan ranjangnya. Ya, ini adalah arti kiasan yang menunjukkan bahwa malam-malam panjangnya lebih banyak dimanfaatkan untuk apa? Untuk qiyamul lail. Ya, apa keutamaan dari qiyamul lail dan lain sebagainya nanti kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Ada pertanyaan ya nih jemaah? Nggih, monggo. Salah satunya itu terus batasan taib. Jazakallah khair. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jual beli kucing apa jual beli? Nanti pada masuk hukum fikih yang lain nanti. Taib. Jual beli hewan mungkin ayam atau dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dan baca di dalam tadi ya, masuk neraka tadi ya. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara spesifik. Ya. Satu, habasatha. Ya. Sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya habasat itu artinya dikurung. Tapi yang jadi masalah yang kedua, ya, tidak ngasih makan. Kalau seandainya tidak ngasih makan, kenapa tidak ngasih makan ya nih jemaah? Karena makanan itu memang sangat dibutuhkan oleh hewan. Tapi bukan berarti kemudian cuma makan tok. Ya, penyebutan Nabi SAW itu dengan makan karena itu adalah konsumsi yang paling dibutuhkan. Karena hewan itu juga punya dan butuh perawatan yang lain. Minuman juga bagian dari bentuk perawatan untuk yakni mereka. Termasuk yakni juga tempat yang sehat, nyaman. Apalagi kalau seandainya kita merawat ya yang namanya ayam yang sensitif misalnya, itu kan memang harus lebih sensitif pula tempatnya. Jangan sampai kemudian stres ya. Nah, itu mungkin dalam ilmu perayaman dan ilmu peternakan banyak yang sudah paham. Lah itu adalah bagian dari bentuk apa? Ya, kita merawat dengan baik. Karena ini adalah haknya mereka. Itu dengan catatan kalau seandainya satu kita itu mengurung. Mengurung itu ada dua kemungkinan. Mengurung itu untuk konsumsi pribadi kita. Ya, atau mengurung itu karena memang kita jualan. Maka semuanya tetap harus dapat apa? Ya, perawatan yang layak. Itu yang pertama. Nabi SAW ngasih solusi yang lain. Kalau kita nggak bisa, nggak mau ngurung, nggak mau apa? Merawat, ya wes diapakan kata Rasulullah. Yani wala yuridu, dan dia nggak mau untuk melepasnya. Karena dengan melepas itu sudah bagian dari bentuk ya ketidakmampuan. Maaf, kita memberikan perawatan yang layak, dan yang kedua itu memberikan kesempatan dia bisa mencari perawatan sendiri lewat makanan dan tidak menggantungkan kepada manusia. Jadi intinya pada dua. Kalau seandainya kita mau mengurung untuk tujuan kita rawat ini sendiri, atau kita ngurungnya itu untuk dijual misalnya, ya kita harus benar-benar tut'im tadi kata Rasulullah. Berikanlah pelayan layak, salah satunya adalah makanan, minuman dan yang lain. Kalau enggak, ya sudah. Ya, engkau lepaskan. Kalau seandainya engkau ngurung, enggak kasih makan, enggak mau dilepas, ya maka itu salah satu di antara ya siksa yang diterima oleh wanita tersebut. Ya, taib. Terus masalahnya kalau seandainya kita jual terus ngasih kan rugi. Ya podo ae, sebenarnya juga itu bagian dari perawatan. Jangankan makhluk hidup, kita jualan motor juga nggak mungkin dibiarkan ya Pak ya. Pasti diapakan Pak? Dirawat, dipanasi. Nek misalnya nggak payu-payu ya memang biaya perawatan ya ini ada. Itu dalam jual beli. Sama juga dengan kita menjual makhluk hidup. Makanya Rasulullah SAW itu pernah
mengingatkan kepada para sahabat terkait dengan makhluk hidup yang dulu diperjualbelikan. Jual beli manusia, maaf dalam tanda kutip, jual beli apa? Buddha. Buddha ini makhluk hidup. Dia banyak membantu meringankan beban kita sebagai majikan. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Wajib lil mamluki ta'amuhu wa kiswatu bil ma'ruf. Dia makhluk hidup. Makhluk benda mati saja perlu dirawat, apalagi makhluk hidup. Disuruh ngasih makan yang layak, pun demikian dengan pakaian yang layak pula. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ketika engkau berbuat dolim kepadanya, coba kita lihat. Ketika engkau berbuat dolim sampai memukul budak tanpa alasan syar'i, maka kafaratnya harus diapakan? Dibebaskan. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala pernah punya budak, makhluk hidup. Dia memukul, akhirnya kemudian dia sadar. Memang konsekuensinya kalau sampai seperti itu, dia akhirnya kemudian apa? Dimerdekakan dan dilepas. Ya, nah intinya seperti itu. Ya, kita semua punya kewajiban untuk tetap merawat kepada makhluk hidup yang lain yang itu dalam kepunyaan dan kepemilikan kita. Kepada makhluk hidup yang itu kepemilikan kita, apalagi anak dan istri kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya juga mereka juga dapat. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, wa 'alal mauludi lahu kiswatu nabil ma'ruf, sama ini juga. Maka kita harus benar-benar ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, inilah bagian dari bentuk kita harus berbuat ihsan kepada siapapun, benda mati, kepada benda makhluk hidup yang itu adalah kepemilikan kita, bahkan kepada keluarga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan itu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ada pertanyaan lain? Cukup insyaallah. Nah, menjadi jazakallahu khair. Mudah-mudahan ya pada pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya enggak pas 17 Agustus ya? Enggak ya? Pekan Senin kedua tanggal berapa itu, Pak? Aman insyaallah ya. Baik, saya khawatir nanti karena biasanya Agustus itu jalan-jalan di mana-mana macet, penyu apa? Karnaval. Barangkali nanti saya bisa mengantisipasi datang lebih awal. Tanggal berapa Ustaz Rajab? Tanggal berapa? 12. Ya, berarti beberapa hari setelah itu ada puncaknya. Malah tanggal 12, 13 itu sebenarnya puncak karnaval dan kemacetan di mana-mana. Tapi insyaallah nanti saya antisipasi, mudah-mudahan enggak telat. Nanti kita akan bahas ayat yang ke-17 bi'nillahi ta'ala. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Ya, apa saja keutamaan qiyamul lail? Itu adalah sifat orang bertakwa, dan bagaimana tips-tips agar kita itu bisa qiyamul lail. Ya, sebenarnya tipsnya itu banyak, tapi kadang-kadang cobalah kita berpikir ketika ada pertandingan bola jam 2, kita bangun enggak, Pak? Bangun. Apa yang menjadikan kita itu langsung terbangun? Bahkan kadang-kadang kita enggak mau ketinggalan sampai begadang malam. Kenapa hal seperti itu enggak kita praktekkan untuk qiyamul lail? Lah itu sebenarnya kalau kita merenungkan kondisi kita seperti itu bisa. Tapi nanti ada beberapa tips-tips syar'i bi'idznillah ta'ala terkait untuk menjaga qiyamul lail yang menjadi salah satu sifat innal muttaqin. Semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.